Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kami yang kedua ini, Kami akan membuat video tentang alat optik yaitu periskop. Pada dasarnya, periskop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat secara lurus dari pengamat terhadap benda yang ada di atasnya. Contohnya seperti kapal selam. Prinsip kerja periskop adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua buah permukaan cermin datar yang dipasang atau disusun secara sejajar dan diposisikan miring agar mengarah kepada pengamat. Lalu, pemantulan tersebut diteruskan kepada pengamat. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh objek akan dipantulkan oleh cermin pertama yang berada di atas cermin kedua yang dipasang sejajar. Jadi posisinya seperti ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Lalu cermin kedua memantulkan kembali cahaya yang bergerak lurus dan dibentulkan oleh cermin pertama selanjutnya. ke Saya pengamat. akan membahas tentang bagian-bagian periskop. Berikut saya akan memberikan ilustrasi gambar. Periskop memiliki 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu tabung periskop. Tabung periskop memiliki kegunaan untuk menaruh-naruh bagian yang lainnya. Lalu yang kedua ada lensa okuler. Lensa okuler terdapat di bagian dekat mata pengamat. Lalu yang ketiga ada cermin datar. Cermin datar ini dia berfungsi untuk membelokkan cahaya yang akan masuk. Lalu ada lensa objektif. Lensa ini terdapat di atas permukaan air laut. Nah, ketika cahaya masuk, maka dia akan dibelokkan oleh cermin datar. Cermin datar pada periskop memiliki 2 buah. Ketika cahaya masuk dan akan dipantulkan atau dibelokkan oleh cermin datar ke atas, lalu akan dipantulkan lagi oleh cermin datar yang di atas menuju ke lensa objektif. Maka objeknya akan terlihat oleh si pengamat. 3. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja periskop. Periskop merupakan salah satu alat yang proses kerjanya memerlukan cahaya. Jika di tempat yang ingin dilihat menggunakan bantuan periskop tidak ada cahaya, maka periskop tidak akan berfungsi. Pertama, lensa objektif yang berfungsi menangkap bayangan objek atau benda. Bayangan yang dibiaskan oleh lensa objektif dipantulkan lagi oleh prisma segitiga sama kaki siku-siku ke lensa yang sama, dan akhirnya bayangan benda dari lensa objektif oleh lensa okuler dijadikan benda dan dibiaskan kembali ke mata pengamat. Selanjutnya adalah kegunaan periskop. Periskop ada 2. Yang pertama, periskop sederhana dan juga periskop canggih. Periskop sederhana biasa digunakan untuk melihat benda-benda yang sulit terjangkau. Biasanya benda-benda ini terdapat di tempat-tempat yang sempit. Yang kedua, yaitu periskop canggih. Biasanya digunakan untuk penglihatan kapal selam atau kendaraan tempur lainnya. Yaitu kita akan membahas tentang rumus persamaan periskop, yaitu rumusnya panjang teropong sama dengan fokus lensa objektif ditambah 4 fokus lensa pembalik ditambah fokus lensa okuler. Nah, satu lagi rumusnya itu adalah M. M itu adalah pembesaran, yaitu rumusnya fokus lensa objektif dibagi dengan fokus lensa okuler. Jadi kita akan masuk ke contoh soal. Soalnya itu adalah teropong Yujana yang mempunyai lensa objektif, okuler, dan pembaliknya berukuran 1D, 20D, dan 25D. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang teropong dan pembesarannya adalah, pertama-tama kita tulis dulu diketahui dan ditanyakannya ya. Nah, diketahuinya itu adalah fokus lensa objektif yaitu 1D, fokus lensa okuler yaitu 20D, dan fokus lensa pembalik yaitu 25D. Nah, ini kita rubah menjadi ke cm ya, yaitu dengan cara dibagi dengan 100 dibagi dengan D-nya. 100 dibagi 1 sama dengan 100 cm. 100 dibagi 20 sama dengan
5 cm, dan yang terakhir adalah 100 dibagi dengan 25 sama dengan 4 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah D dan M. M besar ya. D-nya itu adalah panjang teropong dan M itu adalah pembesaran. Kita mulai dari D-nya. D sama dengan fokus lensa objektif ditambah dengan empat dikali fokus lensa pembalik ditambah fokus lensa okuler. Nah, kita masukin angka-angkanya. Yang objektif itu adalah 100 cm ditambah dengan 4 dikali pembaliknya itu adalah 4 cm dikali 4 ditambah juga dengan 5 cm. Nah, jadi ditambah dulu yang 100 dan 5-nya jadi 105 cm, dan 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Nah, jadi kita temui yaitu panjang teropongnya adalah 121 cm. Nah, yang kedua itu adalah M-nya. M itu rumusnya adalah fokus lensa objektif dibagi dengan fokus lensa okuler. Fokus lensa objektif dibagi dengan fokus lensa okuler. Nah, kita masukkan di sini. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 100 dibagi dengan okulernya berapa tadi? 5 cm. Nah, ini jadinya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi pembesarannya itu adalah 20 kali pembesaran.